Pasar tradisional dan pasar modern. Kedua tempat ini sama-sama tempat berinteraksi, hanya saja ada beberapa hal yang membedakan keduanya. Seperti yang kita ketahui, pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual-beli antara penjual dan pembeli. Kata pasar lebih berkonotasi pada pasar tradisional, di mana komoditas yang dijual adalah bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Tetapi sebenarnya arti pasar itu sangat luas. Pasar bisa mengacu pada tempat fisik terjadinya jual-beli. Selain itu, pasar juga bisa berupa ruang virtual yang memungkinkan terjadinya transaksi seperti online shop, marketplace, hingga pasar saham. Untuk pasar tradisional, jika ketersediaan sayur dan buah tinggi, maka harga relatif normal. Namun jika ketersediaan sayur dan buah rendah dikarenakan ada kendala, misalnya faktor cuaca, maka harga bisa tinggi. Sedangkan untuk kebutuhan sayur dan buah tinggi, maka harga bisa tinggi. Namun jika kebutuhan sayur dan buah rendah, maka harga relatif normal. Sedangkan untuk pasar modern, seperti yang ada di Makassar, di depan Indomode, yaitu di Hero the Fresh Food People. Kualitas sayur dan buah pasar tradisional cenderung kurang baik dari segi rasa, ketersediaan, ukuran kemasan, dan variasinya. Para pedagang akan menjual sayur dan buah berdasarkan pedagang besar atau kiriman. Umumnya tidak memiliki legalitas izin dan kualitas produk serta komposisi. Produk sayur dan buah pasar modern senantiasa mempertahankan kualitas produk dan pelayanan kepada pembeli. Untuk dapat mempertahankan kualitas produknya, sayur dan buah biasanya akan ditempatkan dalam pendingin. Sayur dan buah yang dijual bervariasi dengan produk yang memiliki kualitas yang baik. Produk sayur dan buah yang dijual terdapat labelisasi kemasan, di antaranya merek dagang, izin dari Dinas Kesehatan, PIRT, komposisi, instruksi penyimpanan, dan saran penyajian. Hal ini merupakan kekuatan dari pasar modern yang dimiliki oleh pasar modern membuat pembeli percaya akan produk yang dihasilkan. Di samping upaya untuk terus mempertahankan kualitas produknya, sayur dan buah juga selalu berupaya mempertahankan pelayanan kepada pembelinya. Upaya mempertahankan pelayanan dilakukan dengan cara membina hubungan baik dengan memberikan variasi sayur dan buah, yang sebagian ada yang diimpor. Kemudian tempat atau distribusi. Jadi sayur dan buah pasar tradisional tidak terlalu memperhatikan kondisi penjualan, image pasar yang kumuh, banyak lalat, tidak higienis, dan banyak lagi. Sedangkan pasar modern selalu mengutamakan higienis, bersih, berkualitas. Sayur dan buah dikirim langsung oleh produsen dengan perjanjian tertentu dan kualitas yang disepakati, sehingga proteksi terhadap pembeli terjamin dan aman. Nah, selanjutnya, salah satu hal penting yaitu tentang promosi. Pasar tradisional tidak pernah mempromosikan sayur dan buah. Mereka hanya mempunyai pelanggan yang terbiasa membeli. Promosi yang dilakukan oleh sayur dan buah hanya dilakukan melalui informasi mulut ke mulut atau word of mouth, tetapi belum mempromosikan melalui media teknologi informasi. Itulah pasar tradisional. Sedangkan pasar modern mengkomunikasikannya kepada masyarakat sehingga produk tersebut dikenal dan mereka melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Brosur merupakan salah satu strategi yang sebaiknya dilakukan oleh para pengelola pasar modern agar produk sayur dan buahnya dapat dikenal di wilayah tertentu, seperti yang ada di Makassar. Yaitu seperti yang ada di Makassar, di depan Indomode, di toko Hero the Fresh Food People, di mana di situ ada buah sayur yang masih segar. Penanganan komoditas hasil pertanian yang ada di pasar tradisional dan pasar modern dalam penerapan GMP dapat memiliki perbedaan. Berikut ini adalah beberapa perbedaan utama dalam penerapan GMP. Yang pertama, infrastruktur dan fasilitas. Di pasar tradisional biasanya memiliki infrastruktur yang sederhana dan fasilitas yang terbatas. Biasanya terdiri dari lapak atau kios-kios kecil saja di tempat yang terbuka. Sedangkan pasar modern dilengkapi dengan fasilitas yang lebih canggih seperti pendingin udara,
untuk sayur dan buah. Kemudian ada penyimpanan yang sesuai dan sistem pengelolaan air yang bersih. Yang kedua yaitu pengawasan dan pengendalian kualitas. Di pasar tradisional, pengawasan dan pengendalian kualitas dapat lebih bervariasi dan kurang terorganisir. Beberapa pedagang tidak memiliki pengetahuan dalam penerapan GMP atau Good Manufacture Practice. Sedangkan di pasar modern cenderung memiliki sistem pengawasan dan pengendalian kualitas yang lebih ketat. GMP diterapkan dengan lebih konsisten di pasar modern dengan aturan dan prosedur yang jelas untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Kemudian yang ketiga, penyimpanan dan pengemasan. Di pasar tradisional, penyimpanan mungkin lebih sederhana dan tidak memenuhi standar GMP. Produknya seringkali disimpan di tempat terbuka, sedangkan di pasar modern memiliki penyimpanan yang lebih baik, termasuk ruang penyimpanan khusus dengan suhu terkendali dan sistem pendingin yang tepat. Kemudian yang keempat, terakhir, pelabelan dan informasi produk. Di pasar tradisional, pelabelan dan informasi produk sangat kurang, bahkan mungkin tidak ada atau kurang memadai. Beberapa produk mungkin tidak memiliki label atau hanya memiliki informasi yang terbatas, seperti informasi dari petaninya langsung atau informasi dari penjualnya langsung, penjual kepada konsumen. Sedangkan di pasar modern cenderung lebih dalam, memberikan informasi yang jelas mengenai produk, termasuk label yang lengkap dengan tanggal kadaluarsa, informasi gizi, dan asal-usul produk. Jadi, yang dapat saya simpulkan dari analisis saya mengenai perbedaan penanganan komoditas hasil pertanian yang ada di pasar tradisional dan pasar modern, di mana pasar tradisional saya ambil di Sungguh Minasa, bagian Palangga, Kabupaten Goa, dan pasar modern bagian Makassar, tepatnya di depan Indomode. Toko buah dan sayurnya namanya yaitu Hero the Fresh Food People. Kesimpulannya, konsumen atau pembeli di dalam memilih komoditas hasil pertanian, mereka akan mempertimbangkan kesegaran sebagai komponen yang penting. Apalagi saat-saat sekarang ini sudah banyak konsumen yang mengetahui teknologi dan informasi yang canggih. Konsumen mengerti bahwa bahan pangan yang tidak segar pasti mempunyai sedikit kandungan nilai gizi dibandingkan dengan yang masih segar, sehingga konsumsi bahan pangan yang segar memberi garansi yang lebih baik dalam tadi penjelasan saya mengenai perbedaan penanganan